Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hak-hak asasi manusia dan relasi HAM dan disertai contoh kasusnya. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya sekaligus yang akan menjelaskan tiap-tiap materinya. Yang pertama ada pengertian dan makna HAM yang akan dijelaskan oleh Lintang Nursidik. Baik, terima kasih kepada rekan saya Zara Mumtaz. Di sini saya ingin menyampaikan pengertian dari HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa memandang kebangsaan, jenis kelamin, asal kebangsaan atau etnis, ras, agama, bahasa, atau status lainnya. Hak asasi manusia mencangkup hak sipil dan politik seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan kebebasan berekspresi. Selain itu, ada juga hak sosial, budaya, dan ekonomi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kebudayaan, hak atas pangan, hak untuk bekerja, dan hak atas pendidikan. Hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Oke, selanjutnya makna HAM atau makna hak asasi manusia. Ada dua kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau percobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia atau HAM, orang dewasa maupun anak-anak. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zara Mumtaz. Saya akan menjelaskan tentang beberapa karakteristik khusus hak asasi manusia. Yang pertama, hak asasi manusia itu berlaku untuk semua orang. Yang kedua, hak asasi manusia itu bersifat universal. Yang ketiga, hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Dan yang keempat, hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Yang kelima, hak asasi manusia saling bergantung. Dan yang terakhir, yang keenam, hak asasi manusia adalah cerminan dari kebutuhan dasar hidup. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kerangka HAM. Sejak diadopsi pada tahun 1948, Deklarasi Universal telah menjadi dasar bagi 20 perjanjian utama hak asasi manusia. Bersama-sama ini membentuk kerangka hak asasi manusia Perserikat Bangsa-Bangsa. Terima kasih kepada teman saya Zara dan saya akan lanjutkan. Yang selanjutnya adalah Perjanjian Utama Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang pertama adalah Konvensi tentang Pencegahan dan Hukuman Genosida pada tahun 1948. Yang kedua, Konvensi Internasional tentang Status Pengungsi pada tahun 1951. Yang ketiga, Konvensi Perbudakan pada tahun 1926 dan dilengkapi dengan protokol pada tahun 1953. Yang keempat, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial pada tahun 1965. Yang kelima, Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada tahun 1966. Yang keenam adalah Konvensi tentang Ketidakketerlaluan Batasan Hukum terhadap Kejahatan Perang dan Kejahatan terhadap Kemanusiaan pada tahun 1968. Yang ketujuh, Konvensi terhadap Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan pada tahun 1979. Yang kedelapan, Konvensi tentang Penyiksaan dan Perlakuan Hukum yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat pada tahun 1984. Yang kesembilan, yaitu Konvensi tentang Hak Anak pada tahun 1989. Yang ke-10, Konvensi Internasional tentang Perlindungan Semua Hak Pekerja Migran beserta keluarganya pada tahun 1990. Yang ke-11 adalah Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas pada tahun 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang human rights beserta dengan contohnya dan contoh kasus. Human rights. Selain PBB, organisasi global, ada juga organisasi regional yang juga mengembangkan instrumen HAM. Perjanjian Hak Asasi Manusia Regional ini dirancang untuk memperkuat perjanjian PBB
yang tetap menjadi kerangka kerja dan standar minimum di semua bagian dunia. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aura Insani. Di sini saya akan menjelaskan tentang realisasi hak asasi manusia di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia di Indonesia dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia. Pemerintah telah melakukan langkah-langkah, antara lain adalah pembentukan Komisi Hak Asasi Manusia atau biasa disebut dengan Komnas HAM yang berdasarkan keputusan Presiden nomor 5 tahun 1993 pada tanggal 7 Juni 1993. Lalu ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang disahkan pada tahun 1999. Lalu 210 Humaniora Vol 2 nomor tanggal 1 April 2011 201 sampai dengan 213 penetapan Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Lalu ada pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HOC) dengan keputusan Presiden, yaitu untuk memeriksa dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundang-undangkan nomor 26 tahun 2000. Lalu sementara itu, konvensi yang telah diratifikasi berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia di Indonesia adalah satu Konvensi Jenewa tanggal 12 Agustus 1949 atau diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 1958. Yang kedua ada Konvensi tentang Hak Politik Kaum Perempuan atau diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 68 Tahun 1958. Yang ketiga ada Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan atau diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 36 tahun 1990. Lalu yang kelima ada Konvensi tentang pelanggaran pengembangan, produksi, dan penyimpanan senjata biologis dan beracun serta pemusnahnya. Diratifikasi dengan Kepres nomor 58 tahun 1991. Contoh kasus itu yang pertama seperti pada temanya, kelalaian puskesmas memberi vitamin kadaluarsa kepada ibu hamil. Dilansir dari detik.com pada 23 Agustus lalu, seorang ibu hamil berinisial N diduga diberi vitamin kadaluarsa oleh salah satu pihak puskesmas di Jakarta. N ini diberi 3 jenis obat yang sama dan salah satu vitaminnya diduga telah melewati tanggal kadaluarsanya, yaitu April 2019. Setelah mengonsumsi vitamin tersebut, N mengalami mual-mual, muntah hingga perutnya kesakitan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.